adalah hal yang sangat menjengkelkan sekali apabila bearing ataupun klaher yang ada di mesin poles sudah bocor ataupun keluar dedak, karena harus mengeluarkan biaya mahal. Pertama, harus menyediakan spare part secukupnya, kemudian juga jasa bongkar, yang paling utama adalah menyita waktu. Karena untuk pembongkaran hal ini tidak cukup waktu sedikit, kadang-kadang 1 hari, kadang-kadang 2 hari. Nah, ini semua kembali ke diri kita masing-masing. Setelah saya selidik, banyak sekali kesalahan-kesalahan. Mulai dari pengadaan barang yang tidak sesuai. Yang kedua, mengenai pemasangan. Yang selanjutnya adalah masalah pemeliharaan. Hal ini kompak dan saling mendukung satu sama lain. Sekali lagi, kembali pada diri kita, apakah ini saatnya karena sudah terlalu lama harus dibongkar? Apakah betul ini ada satu kesalahan dari segala macam yang tadi sudah saya katakan? Mari kita sama-sama kita selidik di mana faktor kesalahannya. Mari kita sama-sama telusuri dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman. Sepanjang saya masih ada usia, saya akan terus tetap berbagi, terutama mengenai penggilingan padi, yaitu tingkat amatir. Kita adalah kalangan tingkat amatir. Mari kita sama-sama berbagi pengalaman. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Apabila teman-teman ada pendapat-pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya sangat senang. Mari kita sama-sama berbagi. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang menyukai pada channel ini ataupun konten-konten saya di sini, silahkan klik dulu tombol like-nya. Apabila teman-teman sudah mengklik tombol merahnya, setiap saya upload video pasti ada notifikasi ataupun pemberitahuan ke HP kalian. Mudah-mudahan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setimpal. Oke, kita nggak usah panjang lebar, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman semua, kali ini saya masih tetap menerangkan soal benda ini. Pada video kemarin sudah saya katakan apa benda ini. Ini adalah oli seal. Pada video kemarin sudah saya katakan yang sangat panjang lebar sekali mengenai kegunaan alat ini. Nah, kenapa klaher ataupun bearing yang ada di as utama pada mesin poles kalian, baik N50, N70, N120 dan yang lain-lainnya, kenapa sering bocor? Kenapa sering keluar dedak? Ini adalah oli seal. Adalah untuk menahan benda yang masuk ke dalam dan benda yang keluar. Oke? Benda yang masuk ke dalam dan benda yang keluar. Nah, kalau saya bandingkan, ini kalau dipasang di mesin poles pada as utama, intinya ya pada as utama, beban ini cukup besar. Beban ini cukup berat. Kenapa saya katakan cukup berat? Karena alat ini harus benar-benar bisa mempertahankan angin yang masuk ke dalam. Bukan hal kotoran saja, tetapi angin. Di sini angin yang cukup besar sekali dari ruangan milling. Itu angin yang sangat besar sekali. Harus bisa di sini ditahan sama oli seal ini. Nah, kalaupun angin sudah ditahan, tidak masuk ke dalam, tidak ada pembocoran sedikit pun ke dalam, otomatis si bearing ini di sini akan selamat. Karena kalaupun sudah ada pembocoran dari angin yang masuk ke dalam, otomatis si angin itu akan membawa dedak masuk ke dalam. Nah, si dedak itu yang akan mengotori si klaher yang ada di sini, yang ada di dalam, dan akhirnya lama-lama klaher panas dan rusak. Itulah
yang menjadi kerusakan ataupun biang keladinya dari sini. Nah ini saya berulang-ulang mengatakan oli seal ini harus benar-benar kita teliti. Kalian adalah sebagai pemilik mesin poles ataupun pengguna mesin poles. Jangan sekali-kali terlalu memberatkan sama bengkel. Nah ya, jangan terlalu memberatkan sama bengkel. Nah kalian pun harus tahu, harus bisa nomor berapa yang dipasang sama bengkel itu. Apakah benar cocok? Apakah benar itu setelannya yang harus dipasang sama si bengkel itu pada mesin poles kalian? Kalau kalian sudah lulus dan sudah benar cara menyeleksi ataupun cara memilih dari benda ini, dan benar-benar sudah dipasang rapih ke mesin poles kalian, biasanya itu sampai 2 tahun ini akan bertahan. 2 tahun ini akan bertahan tanpa ada perawatan khusus. Nah kali ini saya akan mengajak sama kalian apa-apa saja yang harus diperhatikan. Yang pertama, oli seal ini bahannya harus benar-benar anti panas, ya. Anti panas ini, karena benda ini tergesek, ya, tergesek sama benda yang kering, oke? Tergesek sama benda yang kering, yaitu si asnya itu kering gitu kan, karena didorong sama angin di sini, bahkan ada kotoran yang masuk ke sini. Jadi ini kering ini permukaan ini di asnya itu. Jadi ini harus benar-benar anti panas dan anti melar ya, dan anti melar. Nah teman-teman ya, sekali lagi ini harus anti panas dan anti melar. Bahan dari apa ini? Silahkan dicari. Kemudian yang selanjutnya adalah, tadi sudah saya katakan harus pas dengan ukuran. Seperti apa pas dan ukuran ini? Jadi, pada permukaan ini atau bibirnya ini, bukan hanya menyentuh di sini aja teman-teman ya. Jadi ini harus benar-benar nekan ke sini ya. Nah itu ya, harus nekan ini permukaan ini. Jadi harus benar-benar ngepres ke asnya itu, harus ngepres. Nah, ini saya contoh ini ya. Ini saya contohkan ini. Taruhlah ini as yang panjang ya. Saya masukkan ke sini. Nah, ini ya. Ini benar-benar ngepres. Nah, ini ya. Ini tidak akan bocor di sini. Benar-benar ngepres dan dibantu di sini, dipres juga sama pernya yang ada di dalam ini. Per yang ada di dalam ini, ngepres ke sini. Nah, tadi yang sudah saya katakan, ini adalah benda kering. Benda kering. Nah, makanya tadi oli seal yang dipasang di as utama pada mesin poles itu bebannya cukup tinggi ataupun cukup berat ini bebannya. Karena permukaan ini kering. Lain lagi yang dipasang di dalam bezel. Walaupun dia panas, tetapi dia itu kan berminyak, beroli. Ya, jadi basah sama oli. Ini kering. Nah, makanya bahannya ini harus benar-benar bahan yang bagus. Pertama anti panas, yang keduanya anti melar. Nah, anti panas dan anti melar. Oke? Nah, ini harus pas ukuran seperti ini. Jadi ini harus benar-benar ngepres ke sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Tuh. Jadi jangan longgar ini. Nah, dan juga ini bagian luarnya juga, bagian sini harus benar-benar ngepres juga. Makanya ukurannya ini antara dalam dan luar, ini harus pas. Bagaimana cara mengukurnya nanti? Kita sama-sama, kita praktek ya, sama-sama. Kemudian, pernya itu harus mulus, tanpa karat yang ada di dalam sini. Ini kan di sini ada pernya ya, ada pernya. Ini sudah saya cabut tadi ya, karena ini tadi putus ini pernya, sudah saya cabut. Kenapa putus? Itu udah berkarat. Berkarat lama-lama jadi putus. Nah, saya lihatin ya. Ini ya. Nah, ini pernya ini ya. Ini pernya ini ada di baja. Harus per baja ini ya. Benar-benar baja asli ini. Pernya ini. Nah, biasanya sambungannya ini disambungkan di sini ada semacam kawat. Di dalamnya itu bukan baja. Kalau yang murah itu bukan baja, sambungan dalamnya itu ada kawat. Nah, itulah yang sering mengakibatkan karat. Dan setelah karat ini semacam ini teman-teman ya, nih karat ya, karat akhirnya putus ini tanpa diapa-apain, dia putus sendiri.
Sedangkan ini ada di dalam sini berbulan-bulan. Dan ini panas sekali, sangat panas. Apakah ini kuat? Tahan lama ada di sini, dalam sini. Kalau ini putus, otomatis ini akan ngendor. Akan ngendor ini. Nah, akan ngendor. Selain sudah dipasang di mesin poles, juga disimpannya juga ini harus benar-benar harus tahu, harus paham. Jangan sampai seperti ini. Kok barang disimpan bisa hancur, bisa rusak kayak ini. Nah, itu teman-teman ya. Ini per ini benar-benar harus pada per yang benar-benar yang mulus, per yang anti karat yang ada di dalam sini ya. Jadi kalian harus coba dulu di pelar-pelar begini ya, apakah ini pernya bagus atau enggak. Itu. Ini yang ketiga ya teman-teman, per itu harus benar-benar bagus. Kemudian yang keempat, pernya juga harus benar-benar ngepres, jadi tidak longgar ya. Jadi posisi per yang ada di dalam sini harus benar-benar dia tuh ngepres, benar-benar ngepres ya, ada di dalam sini. Tidak longgar sedikit pun. Bahkan dia lebih kencang ya. Nah itu ya. Nah ini berada di pada ini posisinya ada di tengah-tengah as semacam ini ya, tengah-tengah as. Di sini ada sumber angin dan sumber apa namanya dedak di sini. Nah tadi sudah saya katakan posisi ini ada di tempat yang kering semacam ini. Makanya ini beban ini cukup berat, apalagi dipres sama per ini. Oke. Kemudian juga teman-teman semua, masalah pemasangan harus benar-benar lurus tanpa miring. Jadi dalam pemasangannya ke asnya itu ya, jadi sedikit pun ini harus lurus ya teman-teman ya, harus benar-benar lurus, tidak ada miring, tidak ada miring. Jadi jangan sampai agak begini ataupun agak begini ya. Jadi benar-benar ini harus benar-benar lurus ya, lurus pemasangannya supaya beban ke sini, ke bibir ini merata. Oke? Supaya beban ke bibir ini merata. Oke, kita lanjut bagian yang lainnya. Harus dilumasi, ya. Nah, ini harus dilumasi, teman-teman ya. Jadi sistem pelumasan di sini ada berbagai macam teori. Pertama, yang dari pemasangannya juga, ini sebelum dipasang ini harus dilumasi dulu ini. Harus dilumasi dulu. Bolehlah semuanya aja, bagian depannya, bagian belakangnya dilumasi dulu. Ininya juga dimasukin ke sini gemuk supaya pernya ini tidak kena karat. Supaya pernya ini di sini ya, terkubur sama gemuk di sini. Ambil gemuk yang bagus. Ambil gemuk yang anti kering. Nah, ini dilumuri semua ya di sini sama gemuk semuanya supaya pernya ini benar-benar terlumasi sama gemuk. Jadi nantinya tidak berkarat semacam ini. Nah itu teman-teman ya. Ini. Jadi ini benar-benar harus dilumasi. Kemudian juga nanti dari asnya ini yang panjangnya ini juga sama harus dilumasi di sini. Harus dilumasi di sini. Supaya ini benar-benar di sini lumas dan licin nanti kalau sudah dipasang di sini. Tidak ada sedikit pun hambatan. Nah itu teman-teman ya. Kemudian juga yang lainnya cara pemasangannya teman-teman ya. Ini pemasangannya ini harus benar-benar kalian hati-hati pada pemasangan ini. Karena pada video yang kemarin sudah saya katakan, setelah ini dipasang, tapi tidak lama ini rusak lagi. Pasti pemasangannya itu tidak sempurna. Karena posisi oli seal ini ada di tengah-tengah di tengah-tengah as yang panjangnya itu, as utama. Lewat mana ini masuknya? Nah biasanya ini memasangnya lewat belakang ya, lewat belakang. Jadi ini dulu yang masuk ke komnya itu, baru nanti dimasukin asnya itu. Nah ini asnya itu, sewaktu dia masuk ke sini, ya didorong masuk ke dalam, itu harus benar-benar si asnya itu benar-benar bersih. Harus benar-benar bersih. Bila perlu itu dicuci dulu pakai solar, setelah dicuci dikeringkan. Setelah dikeringkan baru nanti diamplas yang lembut dan dilap lagi dan dilumasi menggunakan sepanjangnya menggunakan oli mesin, baru dimasukin ke sini supaya licin ke sini. Nah itu dilumasi dulu pakai oli. Nanti ya kita praktek. Nah nanti kita praktek langsung cara pemasangannya. Nah itu, kemudian juga bagian bibir dalamnya itu harus benar-benar mulus. Nah ini ya, tadi kembali lagi ke masalah
memilih ataupun cara memilih oli seal yang bagus ini. Jadi bagian ini, bibirnya ini harus benar-benar mulus teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah ini, kalaupun di sini ada kutilnya, biasanya kalaupun cetakannya di pabrikannya itu, ini ada sedikit bekas sambungannya atau apa di sini ya, yang ngerebet ke sini, biasanya ini akan menjadi hambatan. Dan nantinya yang akan terjadi pembocoran ke dalam. Oke, karena videonya terlalu panjang, mungkin itu dulu penjelasan dari saya mengenai cara memilih oli seal yang baik supaya tidak ada pembocoran nantinya ke lahar, yang nantinya ke lahar akan rusak. Pertama tadi bahannya di sini yang anti panas, keduanya ini harus pas ukurannya ya, besar kecilnya ini. Karena saya himbau sekali lagi ya, pada mesin poles, tolonglah untuk N70 aja ini bermacam-macam ya. Jadi si lingkaran dalamnya ini ada yang 53, ada yang 52, ada yang 51, 50, ada yang banyak lah ini ukuran-ukurannya ya, berbeda-beda. Nah itu sekali lagi teman-teman harus pas ukurannya yang akan dipasang di mesin poles. Kemudian juga ini si padnya ini yang dalam tadi harus benar-benar yang mulus, yang tidak ada karatnya. Kemudian juga pernya ini harus benar-benar ngepres ya, yang ada di dalam sini. Kemudian juga pemasangannya harus benar-benar lurus, tidak bengkok. Dan yang lainnya juga harus dilumasi ya, itu tadi si ininya. Kemudian juga ini cara pemasangannya ataupun cara pemukulannya ini harus benar-benar sempurna ini ya. Kemudian juga tadi bagian bibir dalamnya ini harus benar-benar mulus, tidak ada semacam kutil-kutil ataupun bekas-bekas rembetan yang tadi yang tidak sempurna pabrikannya. Nah, kemudian juga pelat dalam di sini harus benar-benar kokoh ya, tidak lembek di sini. Dan juga ini si bahannya ini tidak kaku ya, harus lembek macam ini, tidak kaku. Kita sama-sama praktek cara pemasangan langsung di lapangan, bagaimana cara pemasangan yang benar. Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.